mergoki pasangan kita ini selingkuh atau tidak. Karena hal yang terbaik di sini adalah buktikan dulu baru ditanyakan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Pada kesempatan kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan dan masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin berbicara mengenai 7 cara mergoki istri selingkuh secara diam-diam. Nah, ini tentunya hal yang gampang-gampang susah ya. Ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh seorang pasangan ya, yang merasa dirinya diselingkuhi, namun ia mampu bertahan, hanya mengawati lebih dahulu. Ini entah terjadi pada istri, entah terjadi pada suami sebetulnya. Nah, jadi dia terus melakukan beberapa langkah untuk mencari bukti-bukti. Jadi dia tidak menunjukkan kecurigaan yang diperlihatkan kepada pasangan, namun ia berusaha mencari bukti dengan jalan ia sendiri. Ketika seorang istri atau suami curiga pasangannya selingkuh. Namun sebelum lanjut ke topik, Kang Kubis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan jangan lupa dukung terus channel Kang Kubis dengan cara subscribe, like, dan komen di channel Kang Kubis, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kubis. Nah, kira-kira hal apa saja yang harus dilakukan? Ya, yang pertama, amati saja perbedaan aktivitas keseharian. Misalnya ketika dia bekerja lebih sering pulang telat. Namun ketika ditanya kenapa telat, biasanya awal-awalnya alasannya lembur, ya. Nah, namun di sini ketika memang ia terus beralasan lembur, tentunya mohon maaf sekali ini terlalu terlalu jauh ya. Ketika memang dia bicara lembur, maka ketika di akhir bulan coba cek slip gaji apakah benar ya, karena itu ya satu hal yang bisa membuktikannya ya. Jadi biasanya kan ketika jam lembur ketahuan ya, bukan berarti ingin tahu urusan istri ya, tapi di sini ada satu hal yang perlu kita pikirkan, ini yang sebetulnya menjadi beban semua suami. Karena ketika perilaku istri benar atau salah, ini si suami akan dimintain pertanggungjawaban. Ini masalahnya yang selalu saya tekankan, kenapa sebagai seorang suami harus tegas di sini, karena ketika apa yang dilakukan oleh istri selama itu masih menjadi istri kita, maka kita ikut menanggung dosanya ketika itu bukan hal-hal yang baik. Lalu kemudian amati tidurnya, apakah ia langsung tidur ya. Biasanya apakah dia memang mulai takut ketahuan dari sisi media sosialnya. Biasanya posisi HP pun mulai diperhatikan bagaimana dia menaruh ya. Namun ketika memang si suami ini belum memperlihatkan emosionalnya, belum melihatkan kecurigaannya, biasanya kan belum mengalami banyak kesulitan untuk mengetahuinya ya. Ini jadi amati banyak hal. Di sini ada 7 hal yang memang berbeda dari biasa. Kemudian yang ketiga adalah amati jejak digital, karena memang apapun itu ya, tentunya si pasangan ini kan belum tahu kalau Anda mencurigai pasangan Anda misalnya ya. Jadi masih mudah ya, karena di sini belum ada mungkin password juga tidak akan diganti, karena memang setahu dia kita ini tidak ada masalah misalnya seperti itu ya. Setahu istri, pasangan si suami ini kan nggak mengetahui apa yang selama ini dilakukan di luar sana. Ini kemudahannya ya. Jadi hal yang terbaik di sini adalah cari bukti dulu baru bertanya, jangan menuduh beda cerita ini ya. Lalu kemudian yang keempat, amati pergaulan. Biasanya dia memiliki teman-teman baru yang memang asing di mata suami. Nah ini. Nah, hal ini juga bisa berpengaruh ke perilaku yang lain. Kalau perilaku itu jauh lebih baik, tidak masalah. Tapi ditakutkan akan terjadi perilaku menyimpang sebagaimana layaknya seorang istri. Ya, jadi menyimpang di sini berarti kan banyak hal yang memang tidak ditaati, ya, tidak dipatuhi dengan rambu-rambu yang diberikan oleh suami. Jadi mungkin tidak berlebihan ketika kita ingin tahu siapa sih sebetulnya
teman-teman pasangan kita, ya, teman-teman pergaulan, teman-teman keseharian pasangan kita memang harus bisa memahaminya, ya. Karena di sini sisi pergaulan dapat merubah banyak hal, termasuk merubah pola pikir seseorang. Ini. Maka ketika ingin menjadi lebih baik, bergaulah dengan orang-orang baik, insya Allah, ya. Tapi bukan berarti kita tidak diperbolehkan dengan bergaul dengan orang-orang yang kurang baik. Bukan itu maksudnya. Nah, tapi ketika dengan siapa kita akan bergaul, itu kan pilihan kita sendiri, maksudnya seperti itu. Ya. Lalu yang kelima, ini adalah biasanya hal yang memang tidak bisa dielakkan ketika memang pasangan selingkuh. Ini adalah saat di mana kita memergoki benar apa tidak pasangan kita selingkuh, yaitu lakukan hal-hal yang bersifat mendadak termasuk kunjungan, ya. Kita terpaksa mungkin harus ulas kembali, ya, karena ketika perselingkuhan terjadi di siang hari untuk hari-hari kerja, ini biasanya kisaran jam 10 ke atas, ya. Jadi antara jam 8, 9, 10 lah, ya. Ini biasanya kalau dilihat dari waktu itu, ya. Karena dua orang ini sudah menunda kerinduan selama 1 hari setelah hari Minggu, ya. Hari Minggu tentunya ia akan berusaha untuk tetap kumpul bersama keluarga, ya. Jadi ketika memang ingin pulang ke rumah dengan segala alasan, ini di jam-jam itu sebetulnya banyak hal yang bisa kita dapat. Apakah yang akan Anda lihat pada saat Anda pulang? Lalu yang keenam, Anda mencoba membuat akun samaran, ya. Ini akun samaran ini jauh lebih tepat, ya. Dengan demikian itu Anda bisa mengorek banyak hal tentang pasangan Anda, ya. Anda mencoba untuk misalnya masuk dalam lingkaran media sosialnya. Ini akan jauh lebih mendapatkan banyak informasi, ya. Ingin tahu sebenarnya bagaimana perilaku pasangan kita di luar sana, bagaimana perilaku pasangan kita dengan laki-laki lain. Ini akan jauh lebih mudah, ya. Berikutnya adalah coba Anda rubah pola tidurnya, ya. Anda akan tidur di luar jam biasanya, karena biasanya ketika seseorang sedang memiliki atau mempunyai selingkuhan ini nggak bisa tidur, walaupun dia berusaha untuk memejamkan mata, namun ternyata sulit. Nah, itu Anda amati, apakah setelah Anda betul-betul tertidur, ya, seperti tertidur, apakah ia bermain ponsel atau bahkan meninggalkan Anda pindah ke tempat lain. Bisa ini diperhatikan seperti itu, karena di sini 7 hal semuanya memiliki kekuatan yang sama untuk mengetahui atau memergoki pasangan kita ini selingkuh atau tidak. Karena hal yang terbaik di sini adalah buktikan dulu baru ditanyakan, ya. Jangan menuduh, maksudnya seperti itu. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Mis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.